never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Direktur Olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi, memastikan Marc Marquez bisa bersaing untuk merebutkan tempat di Ducati Lenovo. Namun, ia menjelaskan masih terlalu cepat untuk menentukan rekan setim Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2025. Marquez mampu menunjukkan performa apik seri pertama MotoGP 2024 yang berlangsung di Losail International Circuit, Senin 11 Maret 2024. Pembalap Gresini Racing itu sukses finish di posisi keempat. Sehari sebelum balapan utama, Marquez juga mampu finish di posisi kelima saat sprint race. Alhasil, The Baby Alien menempati peringkat keempat di klasemen sementara. Tardozzi memberikan pujian atas performa Marquez bersama Gresini. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu bisa memenangkan balapan serta masuk dalam persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2024. Dia adalah pembalap yang akan memenangkan balapan dan mungkin bisa bertarung memperebutkan gelar juara, kata Tardozzi. Lebih lanjut, pria asal Italia itu memastikan Marquez bisa masuk dalam persaingan untuk mendapatkan satu tempat di Ducati Lenovo. Namun, ia menilai masih terlalu cepat untuk menentukan siapa rekan Bagnaia musim depan. Tentunya Marquez juga bisa ikut bertarung untuk menjadi rekan Pecco, tapi kami tidak terburu-buru. Saya tidak tahu kapan keputusan itu akan diambil, tegas Tardozzi. Sebelumnya, Ducati telah mengumumkan perpanjangan kontrak Bagnaia hingga MotoGP 2026. Hal tersebut pun membuat satu posisi di Ducati Lenovo akan menjadi menarik perhatian banyak pihak. Sebab, kontrak Enea Bastianini akan habis pada penghujung MotoGP 2024. Marquez sendiri hanya memiliki kontrak setahun dengan Gresini. Di sisi lain, rider Gresini Racing, Marc Marquez, tampil cukup bagus pada balapan pertama bersama Ducati. Dia diyakini akan menjadi pasangan Francesco Bagnaia di tim pabrikan musim depan. Saat sprint race MotoGP Qatar, Sabtu, 9 Maret 2024, Marc Marquez finish kelima. Dia berjarak 1,872 detik dari Jorge Martin, rider pemenang sprint race di sirkuit Lusail. Dalam balapan utama sehari setelahnya, Marc Marquez menempati posisi keempat. Bagnaia pemenangnya dengan catatan waktu 39 menit 34,869 detik, lebih cepat 3,429 detik dari Marc Marquez. Sementara itu, setelah mengalami masalah getaran pada sprint race, Johann Zarco merasa lebih baik dengan Honda pada hari Minggu di Qatar, sebuah tanda baginya bahwa mereka mengalami kemajuan. Setelah balapan sprint yang sangat rumit akibat getaran pada Hondanya, Johann Zarco mengalami tes panjang yang lebih tenang pada hari Minggu di Grand Prix Qatar, mencetak poin pertamanya tahun ini. Meski harus puas berada di posisi ke-12 di belakang Fabio Quartararo, ia merasa puas melihat masalah hari sebelumnya hampir hilang sama sekali. Dibandingkan hari Sabtu, ketika saya bilang motornya di luar kendali saya, hari Minggu ini tidak bergetar, jadi saya bisa memainkan kartu saya sedikit lebih baik, jelas pebalap baru LCR. Zarco menjelaskan bahwa situasinya kini dapat dikendalikan, berkat perubahan setup yang membuat perilaku Honda kurang grip tetapi lebih konsisten. Dalam pertemuannya dengan pers, pembalap Nice tersebut berkomentar bahwa mereka memperkirakan akan lebih lambat. Namun, pada akhirnya kecepatannya bagus. Mengatakan pada diri sendiri, oke, kami akan melaju lebih lambat sepanjang balapan, kami tidak terlalu lambat. Karena kami menyelesaikan seluruh balapan dalam waktu sedang dan tinggi pukul 1.53, dia menekankan. Zarco akhirnya merasa senang telah mengambil langkah maju dan, mungkin, mencapai hasil terbaik mengingat level RC213V-nya saat ini. Itu berarti kami memahami apa yang harus kami lakukan, atau bagaimana mengendalikan motor. Setelah itu, kami kehilangan kecepatan tertinggi dan 1/10 detik di setiap lap, tapi itu akan terjadi seiring berjalannya waktu, seiring kami meningkatkan performa motor.
Qatar menjadi seri pembuka MotoGP musim 2024. Balapan ini sekaligus menjadi penampilan perdana Marquez bersama Ducati, usai 11 tahun membela tim pabrikan asal Jepang, Honda. Sejak tes pramusim, Marquez memang menunjukkan penampilan positif. Bahkan, pada sesi praktice MotoGP Qatar, pebalap asal Spanyol itu sempat menjadi yang tercepat. Hasil positif itu terus berlanjut hingga Marquez finish di posisi kelima sprint race MotoGP Qatar, dan urutan keempat pada balapan utama yang digelar akhir pekan lalu. Pebalap asal Spanyol itu menyebut, balapan bersama Ducati secara fisik tidak sesulit dengan Honda. Marquez mengaku, dirinya juga tampil lebih percaya diri lantaran tidak memerlukan banyak tenaga saat menunggangi Desmosedici GP23. Tidak, secara fisik dengan Ducati itu lebih mudah. Saat Anda berada di depan, saat motor tidak banyak bergerak, saat Anda lebih mulus. Secara fisik tidak memerlukan banyak tenaga, ucap Marquez. Setidaknya Anda melaju dengan lebih percaya diri, ada momen di mana Anda bisa bersantai di sirkuit, lanjutnya. Ketika ditanya soal target Marquez pada balapan selanjutnya, tepatnya MotoGP Portugal di Portimao, pada 24 Maret 2024. Rider berusia 31 tahun itu mengaku masih memiliki target yang sama seperti GP Qatar, yakni finish di posisi 4, 5 atau 6. Portimao akan menjadi tes pertama yang benar-benar mengetahui keberadaan kami. Mulai dari awal, dan ambil referensi dengan Ducati. Tapi tujuannya adalah berada di posisi 4, 5, atau 6 besar, kata Marquez. Di sisi lain, mantan bos LCR Honda, Oscar Haro kagum dengan performa Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024. Haro menilai Marquez tampil apik dengan motor Ducati Desmosedici-nya. Marc Marquez sukses mengakhiri balapan di posisi keempat pada MotoGP Qatar 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu naik 2 tingkat setelah memulai balapan dari grid ke-6 di sirkuit internasional Lusail Doha, Qatar pada Senin, 11 Maret 2024. Sementara itu, usai menempati posisi kelima di Grand Prix MotoGP Qatar, Enea Bastianini membenarkan, seperti Bagnaia dan Martin, ia juga mengalami getaran pada Ducati 2024 miliknya. Finish di posisi kelima bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, dan Enea Bastianini tidak sepenuhnya puas dengan Grand Prix pertamanya musim ini. Barisan pertama yang diraihnya pada kualifikasi Qatar membuat pebalap Ducati itu berpikir bahwa ia mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk setidaknya memperebutkan podium. Namun dua balapan di Losail menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda. Pembalap Rimini tersebut mengalami masalah pada bagian belakang Desmosedici-nya dan tidak bisa setajam dua pembalap siap lainnya. Yang memiliki GP24 seperti dia, Franco Morbidelli harus dikeluarkan karena dia melewatkan semua balapan.